Radio Silaturahim dan Rasil TV untuk Islam yang satu. Ya, Ikhwan dan Akhwat, masih bersama saya Rizka Agustin, Khalid, serta Rian dan Zain dari Rasil TV. Pada hari ini dengan temanya Akhlak dalam Al-Quran tentang malapetaka lidah bersama Ustadz Hamzah Alatos. Ya, Ustadz, baik, kita langsung saja menjawab pertanyaan SMS yang pertama dari hamba Allah di Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Hamzah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang harus kita baca supaya kita berhenti berbohong sekecil apapun bohongnya, Ustadz? Mohon pencerahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau yang dibaca ya daripada zikir-zikir ya memang tidak tertentu ya. Tapi apa yang harus dibaca itu hendaklah dibaca dan direnungi ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Al-Qur'an ya tentang bagaimana dosanya orang yang berdusta ya. Dosanya orang yang memfitnah ya. Baca, renungi misalnya surah Al-Hujurat ya. Jangan baca ayatnya saja tapi baca artinya, renungi. Kemudian baca juga surah An-Nur ya. Surah An-Nur terutama sekali yang menceritakan tentang bagaimana orang yang membawa berita-berita dusta ya. Yang asbabun nuzulnya dulu yaitu membawa berita dusta terhadap Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Di sini dari ayat misalnya 11 sampai ayat 18 ya. Ya, diceritakan bagaimana ya berita dusta ini bisa menyebar di antara kaum mukminin sampai istri Nabi ya, yang mulia dijelek-jelekan, difitnah. Ya. Ini adalah yang menyebarkan berita ini ya awalnya ya Abdullah bin Ubay bin Salul ya, pemimpin munafikin ya. Kemudian tapi sikap ketidakhati-hatian, sikap suka menyampaikan berita tanpa meneliti dulu, tanpa mengecek dulu ya. Ini adalah merupakan sikap yang tidak baik dan sikap yang akan menjerumuskan orang kepada dosa yang besar, yaitu diceritakan di dalam surah An-Nur itu dikatakan ya, ayat 15, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idz talaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm wa tahsabuhu hayyina wa huwa 'indallahi 'azim. Tatkala kalian menerima berita tersebut, ada berita bohong, ya, fitnah, main terima aja ya. Wa taquluna bi afwahim, diterima, tidak dicerna, tidak difikirkan dulu, langsung diucapkan lagi, arti disampaikan lagi kepada orang lain ya. Talaqawnahu bi alsinatikum, ungkapannya indah sekali dalam Al-Qur'an ya. Terima dengan lidah, wa taquluna bi afwahim, kamu kemudian ucapkan dengan mulut kalian. Artinya berita ini masuk ke nggak dibilang dimasuk di telinga kemudian dicerna, tidak. Tapi ke mulut ini merupakan artinya masuk langsung keluar lagi. Berita ini yang didengar langsung diucapkan. Ini menunjukkan bagaimana cepatnya berita bohong ini yang tanpa dicerna dulu, tanpa dicek and recheck ya. Wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm. Dan kalian mengatakannya dengan mulut kalian, diucapkan lagi ma laysa lakum bihi ilm, padahal kalian enggak tahu apa-apa tentang hal itu, enggak tahu kebenarannya, ya. Main diucapkan saja. Wa tahsabuhu hayyina, dan kalian mengira ini ringan-ringan saja. Ya, ini sih enggak dosa, ini sih
nggak akan berakibat buruk. Padahal wahwa indallahi azim. Padahal ini sangat besar di sisi Allah dosanya. Ini menyampaikan berita buruk, ya, menyampaikan fitnah tanpa dicerna, tanpa difikirkan, tanpa dicek and recheck lagi, tanpa tabayun. Ini peringatan dari Allah. Sekarang kadang-kadang, oh enggak, kalau orang ahli bid'ah mah enggak boleh kita ghibah. Boleh kita sampaikan berita fitnah tentang dia. Enggak perlu cek and recheck lagi. Kalau kita taati orang kayak begini, berarti kita menghamba kepada dia. Hati-hati, ya. Ini biarpun itu ulama, kalau dia melarang kita melakukan tabayun, ketahuilah itu adalah iblis. Ya. Ya. Kalau ini berarti kita mengikuti dia, maka berarti kita telah memperhambakan dia, memperhambakan diri kita kepada dia. Ini yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka menjadikan, ya, orang-orang Yahudi dulu, ya, Rasul katakan, Allah Subhanahu wa taala tegaskan, mereka jadikan pendeta-pendeta mereka, ulama-ulama mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Memang tidak disembah, nggak pakai sujud-sujud dengan ulama itu, tidak. Tapi ucapannya yang bertentangan dengan Al-Quran diikutin, itu berarti menyembah ulama tersebut. Hati-hati ini. Jadi watahsabuhu hayyinan, kalian anggap ringan ini. Wa taqul wa huwa indallahi azim. Itu adalah besar di sisi Allah. Sikap seorang mukmin sejati seperti apa? Di sini contohkan dalam ayat berikutnya. Walaula idz sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadza. Ya. Seandainya kalau kalian mendengar hal ini, berita bohong, fitnah, ya, kalian itu mengatakan ma yakunu lana an natakallama bihadza. Enggak pantas kita ngomongin kayak begini, ya. Hendaknya ucapan yang keluar dari orang yang benar mukmin kepada Allah dan hari akhirat, yang tahu bahwasanya dia setiap ucapan akan dihisab oleh Allah, dia akan mengucapkan seperti ini. Kayaknya nggak pantas kita ngomongin kayak begini. Ma yakunu lana an natakallama bihadza subhanaka hadza buhtanun azim. Maha suci Engkau ya Allah, ini adalah kedustaan atau fitnah yang sangat besar. Ya'idzukumullahu an ta'udu limithlihi abada in kuntum mu'minin. Allah menasihati kalian agar supaya jangan kalian ulangi lagi hal seperti ini. In kuntum mu'minin. Nanti Allah tegaskan, jika kalian beriman. Jadi kalau kalian beriman, pasti kalian ulangi lagi. Wallahu a'lam. Ini jadi buat bacaan apa? Bacaan Al-Quran. Kita baca, renungin, ya. Kita renungi, insya Allah kita akan mawas diri. Ucapan kita seperti tadi, ya, kita akan nggak mudah, ya, berkata dusta, nggak mudah fitnah, nggak mudah mencaci orang, mengumpat orang. Itu kalau kita sering merenungi firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Allah alam. Baik, SMS selanjutnya dari Bapak M. Ramli di Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya menurut Al-Quran sesuatu kedustaan yang ditegaskan dengan sumpah palsu yang mengatasnamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Assalamualaikum. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Ya, dosa saja, ya, dosa saja sudah berdusta saja sudah merupakan dosa besar, ya. Apalagi diikuti dengan sumpah, ya. Ya, maka itu adalah, bahkan Rasulullah SAW mengkategorikannya minal kabair, dari dosa-dosa besar. Setelah Rasulullah SAW menceritakan
dosa-dosa besar atau dosa-dosa terbesar adalah asyirku billah yang pertama, syirik dengan Allah. Kemudian uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Kemudian setelah itu al-yaminul ghamus, artinya sumpah palsu. Atau wa syahadatul al-yaminul ghamus, dan juga saksi palsu. Ya. Bahkan Rasulullah SAW ketika tadi lagi rebaan, ya, menceritakan bagaimana dosa besar tentang asyirku billah, kemudian uququl walidain, ya, musyrik kepada Allah, kemudian durhaka kepada orang tua. Rasulullah kemudian bangkit, ya, kemudian dosa terbesar berikutnya adalah al-yaminul ghamus atau sumpah palsu, atau syahadatuz zur, juga itu saksi palsu. Arti kesaksian yang dengan sumpah, atau sumpah itu terdiri tapi tentang sesuatu yang dusta. Nah, maka itu dosanya termasuk minal kabair, ya, termasuk dosa besar. Ya, naudzubillah, sebab dampaknya ini, ya, terkadang seorang berdusta, ya, kalau dosa biasanya berakibat pada dirinya, tapi kalau dengan sumpah biasanya untuk mengambil hak orang, memperdaya orang, maka ini juga dosanya, ya. Maka kenapa dosanya menjadi lebih besar? Itu karena dia menggunakan sumpah tadi, ya. Dosa dusta saja sudah besar, apalagi ditambah lagi dengan sumpah palsu, ya. Allah alam. Iya. Baik, SMS selanjutnya dari Bu Eis di Cibarusah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita menceritakan ibu sendiri dengan saudara sendiri, tapi bukan menjelekkan, cuman ngomongin masalah ibu kadang kurang sabar, atau ibu yang mulai pelupa karena sudah tua, apa itu termasuk ghibah? Mohon pencerahannya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Ya. Kalau kita menceritakan sesuatu, ya, di mana dalam menceritakan hal itu dengan tujuan untuk islah, untuk perbaikan, ya, untuk kadang-kadang, ya, seorang dizalimi, misalnya dia mengadukan kepada hakim agar hakim, ya, menindak orang tersebut, misalnya, itu bukan termasuk ghibah, ya. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i illa man zulim. Itu dalam ayat Quran. Allah sebutkan, Allah tidak suka seorang itu mengungkapkan, ya, suatu kejelekan tentang seorang, illa man zulim, kecuali kalau orang itu dizalimi. Ya, arti dengan tujuan, ada tujuan bagaimana, itu juga bicaranya tidak kepada semua orang, tapi kepada orang yang akan bisa melakukan perbaikan, bisa melakukan tindakan yang menghentikan kezaliman orang yang zalim tadi, ya. Dan juga selain itu juga kalau nanti untuk perbaikan orang, ya, kita membicarakan orang, tapi untuk memperbaiki orang tersebut, ya, untuk bagaimana caranya memperbaiki orang tersebut, atau misalnya membicarakan tentang kejahatan seorang yang mana kejahatannya dia sudah merajalela, kita membicarakan kepada orang lain supaya dia jangan terkena kejahatan orang tersebut, ya. Ini orang suka nipu kesana kemari, kemudian kita tahu, nah, orang suka nipu, nah, kita ngomongin, kita ceritain kepada saudara kita, ya, tentang kelakuan orang ini yang suka nipu, supaya saudara kita itu hati-hati. Nah, ini juga, ya, ini bukan termasuk dari kategori ghibah tersebut, karena itu adalah
mencegah kejahatan. Nah, kalau yang dikatakan tadi dengan Ibu Ais tentang bicara tentang ibunya, ya, tentang keadaan ibunya, kalau tujuannya adalah bagaimana agar supaya anak-anak kita ini atau saudara-saudara kita ini ya sabar menghadapi orang tua, ya, menceritakan kondisinya seperti ini, maka itu ya, tidak termasuk ghibah, ya, karena ini adalah tujuannya untuk islah, ya, karena ini yang diceritakan adalah suatu karakter yang harus kita bersikap legowo misalnya kepada orang tua, ya, supaya jangan kita menjadi durhaka kepada orang tua dengan kita salah tanggap gitu. Nah, hal ini ya insya Allah ini tidak termasuk dengan apa yang disebut ghibah. Wallahu a'lam. Baik, dari WhatsApp dari Ibu Ana di Ciracas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Hamzah Alatos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menghilangkan rasa benci sama mantan suami? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya. Kalau mantan suami berarti sudah bercerai ini ya. Ya. Ya, kebencian ya hendaknya kalau kita senantiasa mengingat-ingat ya, itu akan membuat kita ini tersiksa ya. Alangkah baiknya memang melupakan segala sesuatu. Ingat ya bahwa segala sesuatunya tidak luput daripada pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tentunya hal ini ya memang terkadang berat ya bagi orang yang pernah mengalami kezaliman misalnya ya, suka ingat akan kesalahan orang atau kezaliman orang tersebut ya. Hal ini kalau diingat-ingat terus ya, ini juga akan menyiksa diri kita sendiri ya. Hendaknya kita ingat dan kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya segala sesuatu ya tidak akan luput dari pengawasan Allah, dari hisab Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang tidak selesai di dunia ini ya, banyak orang. Kenapa Allah Subhanahu wa taala adakan pengadilan yang seadil-adilnya nanti di akhirat? Karena banyak hal yang ada di dunia ini ya. Salah satunya yang ini bukan itu, tapi hikmah Allah tentunya adalah Allah Maha Adil ya. Akan tetapi bagaimana keadaan di dunia, banyak hal yang ada di dunia ini, terkadang orang yang dizalimi, orang yang dianiaya, orang yang diambil hartanya, dia tidak mampu ya, mengajukan hal tersebut, mengambil haknya kembali ya, maka Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti akan memberikan keadilan seadil-adilnya ya, memberikan hak orang yang asalnya di dunia ini ya pernah disakiti, pernah diambil hartanya, pernah dizalimi, maka pada saat itulah ya, Allah akan berikan ya, pengadilan yang seadil-adilnya ya, yang tidak akan luput satu apapun yang ada di dunia ini yang kita alami, pasti ada hisabnya nanti di akhirat. Oleh karena itu ya, kepada Bu Ana di Ciracas ya, kita serahkan saja kepada Allah apa yang sudah berlalu ya. Mudah-mudahan Allah ya, berikan ketabahan kepada kita, memberikan ganjarannya akan atas kesabaran kita, ketabahan kita, dan memberikan ganti daripada apa yang pernah kita hilang pada waktu itu, apa yang pernah kesedihan kita alami, diganti dengan kesenangan dan kebahagiaan ya. Dengan keyakinan, dengan kesabaran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah janjikan, Allah akan berikan
balasan kepada orang-orang yang sabar itu balasannya tanpa terhitung. Ya. Balasannya terkadang bukan hanya di akhirat aja, di dunia kita akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Ya, mudah-mudahan pertanyaan tadi juga bisa menjawab pertanyaan dari seorang ibu ya, hamba Allah 0823 1094 7 sekian. Mirip pertanyaan. Iya, pertanyaan mirip, agar gimana supaya menghilangkan kebencian ya. Yeah. Baik, SMS selanjutnya dari Ibu Erlina Burhan di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Hamzah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa akibatnya bagi orang yang difitnah tanpa ada bukti kebenarannya? Seperti apakah dia mendapat pahala dari Allah? Mohon penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Fitnah tanpa ada bukti, ya, itu sudah Rasulullah katakan itu adalah buhtan, itu suatu dosa yang sangat besar. Bagaimana ganjarannya, nah, ya sangat-sangat besar kalau kita sabar, ya. Dan bahkan itu adalah, jangan dianggap ini adalah suatu kerugian buat Bu Erlina, ya, kalau kita difitnah. Ini adalah kerugian bagi orang yang fitnah itu. Kasihan mereka, ya. Orang yang suka fitnah itu, walaupun dia banyak sholatnya, ya, banyak amalnya, banyak sujudnya misalnya, tapi kalau dia suka fitnah, nanti amalnya itu akan diserahkan kepada kita. Arti dibuat bayar kalau dia belum meminta maaf kepada kita di dunia, dan kita belum memaafkan dia di dunia ini, sampai dibawa ke akhirat, ya, ketahuilah, ya, orang yang suka fitnah itu bisa bangkrut nanti di akhirat. Ya, amalnya itu dia tidak bisa balas pada waktu itu kecuali dengan amalnya. Tidak ada pada waktu itu lagi minta maaf, tidak bisa dia di akhirat minta maaf gitu. Ya, karena masing-masing butuh, masing-masing nafsi-nafsi pada waktu itu. Setiap orang butuh kepada kebajikan, butuh kepada pertolongan, butuh kepada syafaat. Setiap orang, ya, pada waktu itu. Nah, orang yang tidak baik hubungannya dengan sesama manusia, ini nanti ditakutkan dia menjadi bangkrut, seperti sabda Rasulullah SAW mengatakan, atadruna manil muflis, tahukah kalian siapa itu orang yang muflis, orang yang bangkrut? Sahabat bilang, al muflisu fina man la dirham lahu wala dinar. Ya Rasulullah, setahu kami yang orang yang bangkrut itu kalau dagangannya habis, duitnya juga habis. Ya, artinya habis semuanya, itu bangkrut. Bahkan bukan itu saja, dagangan habis, duit habis, menanggung hutang lagi. Nah, ini di dunia seperti itu. Tapi kata Nabi, al-muflisu, ya, fina man ya'ti yaumal qiyamat. Ya, yang dikatakan orang bangkrut nanti kalau di akhirat dia datang dengan membawa pahala puasanya, pahala zakatnya, pahala sholatnya, ya, pahala hajinya, misalnya umrahnya, ya, dia banyak pahalanya, ya, seperti gunung pahalanya. Akan tetapi di samping itu, ya, di samping dia membawa pahala, dia juga berbuat kesalahan waktu di dunia yang dia belum minta maaf, yang dia belum minta bebas dari saudaranya. Ya. Wa qad jaa qad syatama hadza. Dia datang, dia dulu waktu di dunia suka mencaci, suka mencela saudaranya. Wa qadhafa hadza, suka fitnah saudaranya. Wa akhadha mala hadza, suka ngambil harta saudaranya. Nah, pada saat itu gimana balasnya di akhirat? Kan Allah Maha Adil. Semua harus dibalas sesuai dengan amal perbuatannya. Maka orang yang waktu di dunia ini difitnah, ya, akan diberikan dari amal orang tadi. Diberikan kepada orang yang pernah difitnah.
orang yang pernah dicaci, orang yang pernah disakiti, orang yang pernah dicela. Semuanya diberikan amalnya. Sampai habis dia punya amal. Padahal dosanya masih banyak terhadap saudaranya, masih banyak. Akhirnya dosa orang yang pernah disakiti diberikan kepada dia. Nah pada saat itu, ya, ketika ditimbang lagi, akhirnya bukan amal yang baik yang dia bawa, tapi dosa yang banyak, yang besar. Ya, pada saat itu Allah perintahkan untuk dimasukkan orang ini ke dalam neraka. Jadi, ya, hendaklah kita sabar, dan orang yang memfitnah ini sebenarnya kesian mereka. Ya, kalau mereka sadar, mereka ya akan rugi, walaupun dia itu ibadatnya rajin, ya. Sholatnya rajin, bahkan mungkin sampai jidatnya hitam sekalipun, ya. Tapi kalau dia berbuat jahat, ya, kepada saudaranya, itu tidak artinya amal yang dia lakukan hanya merupakan, ya, suatu amalan lahir yang tidak membekas kepada hatinya. Ya. Ya, jadi dosanya atau balasannya yang Allah akan berikan kepada orang yang bersabar, ya, balasannya besar sekali, ya, dan kerugian bagi orang yang memfitnah nanti di akhirat. Wallahu a'lam. Iya. Baik, SMS selanjutnya dari Bapak Ibnu Ahmad di Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, apakah yang dimaksud kata maha itu sendiri, Pak Ustadz? Syukran. Afwan. Maha ini maksudnya bahasa Indonesia kali ya. Maha itu arti kan ya bahasa Indonesia ya, nanti mungkin kalau saya salah mungkin ada ahli bahasa. Maha biasa kan diucapkan oleh sesuatu yang begitu ya. Kalau dalam bahasa Inggris kan suka ada yang bentuk superlatif gitu ya. Kalau dalam bahasa Arab biasanya yang diartikan maha itu hanya untuk Allah, dan bentuk kalimatnya disebut dalam bahasa Arab itu namanya isim tafdhil, ya. Isim tafdhil itu kalimatnya seperti ini, ya. Kalau kabirun itu kabirun artinya besar. Kalau isim tafdhilnya lebih besar, atau kalau untuk Allah kita sebut maha besar, itu dalam bentuk akbar. Ya, kabirun akbar. Ya, kabir besar, akbar artinya lebih besar atau terbesar, atau kalau untuk Allah kita bilang maha besar. Wasi'un itu artinya luas. Kalau bentuk isim tafdhilnya artinya bentuk yang atau maha untuk Allah, ya, itu dalam bentuk awsa'u, lebih luas, ya. Rahimun, penyayang, ya. Lebih sayang, arhamu, ya, seperti itu, ya, dan seterusnya bentuknya seperti itu, ya. Nah, jadi mungkin ini maha yang dimaksudkan adalah dalam bentuk bahasa Indonesia, ya, artinya maha itu biasanya kalimat untuk menyanjung yang untuk zat yang terbesar, zat yang maha agung, yaitu untuk Allah, ya, maha yang gitu ya, yang paling, ya? Yang paling gitu, ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, SMS yang terakhir di pagi hari ini dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kata-kata orang yang suka memfitnah itu orangnya sudah menjadi panutan? Kok mudah percaya orang padanya? Sudah berapa lama ketenarannya? Apakah karena memfitnah jadi terkenal orang tersebut atau nempel dengan orang yang terkenal? Berapa lama orang tersebut berlaku demikian? Ya, agak bingung saya dengan pertanyaan ini. Artinya siapapun orang yang terkenal, ya, walaupun dia orang terkenal sekalipun, ya, apakah dia ulama sekalipun, kalau dia suka memfitnah, ya, itu jangan diikutin, ya. Sebab ini ketentuan Allah, ya,
bukan ketentuan, bahkan bukan Rasulullah yang mengucapkan, tapi Allah mengingatkan Rasulnya. Wala tudhi kulla halafim mahin hammazim masya'im binamim. Yaitu, jangan kamu taati itu orang-orang yang suka bersumpah, ya, suka menghina, ya, suka mencela, dan suka kesana kemari membawa fitnah seperti itu. Jangan kamu ikuti. Oleh karena itu tadi saya kemukakan, kalau kita mengikuti orang seperti itu, sekalipun dia dengan titel ulama yang mengatakan, oh boleh memfitnah si fulan, boleh memfitnah si fulan, karena dia golongan A, B, C dan seterusnya, maka itu bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau lain memfitnah, artinya kata fitnah itu dalam bahasa Arab buhtan, buhtan artinya mengatakan sesuatu tentang seseorang yang dia tidak melakukan hal tersebut atau yang tidak ada pada orang tersebut. Apa yang kita katakan itu namanya buhtan atau fitnah, ya. Kalau yang sesuai dengan kenyataan itu tadi namanya ghibah kan, ya. Kenyataan. Dan ghibah tadi yang sesuai kenyataan pun ada kecualian tadi, kecuali kalau memang kita menceritakan sesuatu tentang orang tersebut dan orang tersebut memang orang yang sudah masyhur di dalam fitnah, di dalam kejahatannya, kita ceritakan orang lain agar supaya orang tidak termakan kejahatan dia, tidak tertipu dengan orang itu, maka hal itu adalah bukan ghibah, ya. Tapi kalau buhtan tadi, fitnah adalah sesuatu kedustaan yang dilontarkan kepada seorang, ya, dengan tanpa bukti dan juga di luar kenyataan orang tersebut orang baik, kemudian difitnah, maka orang yang memfitnah tersebut siapapun dia, ya, jangan kita ikutin, ya, seperti itu. Jadi nggak pandang, jadi apakah dia orang terkenal? Iya, memang maksudnya mungkin kenapa orang sekarang kecenderungannya tuh gampang menerima. Gampang, iya, ya seperti itu. Karena sekarang ini banyak sekali, ya, orang sekarang ini banyak tertipu, banyak terpesona oleh casing pada saat ini, ya, oleh penampilan, tapi tidak dilihat bagaimana akhlak orang tersebut, ya. Kita sering melihat, oh kalau orang sudah pakai pakaian seperti ini, penampilan seperti ini, oh langsung kita terpesona dengan ucapannya. Ya, enggak. Ya, itu orang-orang munafik pun zaman Rasul diingatkan, ya, wa in tasma wa iyaqulu tasma liqaulihim, ya. Kalau kalau dia berbicara menarik, kamu dengerin omongannya, ya. Kalau lihat penampilannya menarik, ya. Itu orang-orang munafik seperti itu dulu diceritakan dalam surah Al-Munafiqun, ya. Tapi mereka tidak benar, karena mereka adalah orang-orang yang sering membuat berita-berita kedustaan. Oleh karena itu, ya, terakhir saya katakan, melihat seorang, lihatlah dengan akhlaknya, ya, lihatlah dengan kejujurannya itu, ya, lihatlah perilakunya dia sesama kita. Sampai-sampai Sayyidina Umar pernah, ya, ingin meletakkan seorang pegawai di satu posisi yang penting. Dia bertanya kepada temannya, coba kamu carikan tunjukkan siapa kira-kira orang yang pantas untuk jabatan ini. Lalu sahabatnya mengatakan, oh si fulan saja tuh, dia orang baik. Terus ditanya oleh Sayyidina Umar, ya, kamu bilang orang baik, dia itu orang baik, seperti apa kriterianya? Apakah kamu lihat dia itu selalu sholat, ya, di masjid misalnya, selalu puasa misalnya, seperti itu? Iya benar katanya.
Dia bilang, ya, saya lihat dia seperti itu, rajin sholatnya seperti itu. Terus Sayyidina Umar bilang, apakah kamu telah pernah jalan bareng sama dia? Belum, ya Amirul Mukminin. Apakah kamu pernah bermuamalah dengan dia? Bertransaksi bisnis misalnya dengan dia? Belum, ya Umar. Oh, kalau gitu kamu belum tahu dia. Kamu belum mengenal orang ini. Kamu belum tahu karakternya. Jadi karakter seseorang itu jangan hanya kita lihat dengan sesuatu yang lahir, ya, yang rutin, ya, tapi bagaimana sikap dia di dalam berinteraksi dengan masyarakat. Ya, kalau dia baik dalam sikapnya berinteraksi dengan masyarakat dengan yang kita sedang bicarakan ini, yaitu dengan akhlaknya baik, maka ya, ketahuilah itu adalah orang baik. Tapi kalau akhlaknya buruk, jangan kita mudah terpesona dengan penampilan. Ya. Ya, mungkin itu terjawab dari dua, memang agak bingung saya menjawabnya tadi. Jadi ada dua kemungkinan itu yang dimaksudkan oleh penanya tadi, hamba Allah, mudah-mudahan terjawab. Wallahu a'lam. Ya, baik Ustadz, itu tadi SMS yang terakhir di pagi hari ini, silahkan untuk kesimpulannya. Ya. Dari apa yang kita bicarakan, ya, tentang malapetaka yang diakibatkan oleh lidah, ya, sungguh benar apa yang diingatkan oleh Rasulullah SAW. Ya, jadi agar supaya kita benar-benar menjaga ucapan kita, jangan berbicara sekata-katanya, ya, menulis dengan semau kita. Ya. Hendaklah kita pikirkan dulu apa dampak dari ucapan kita, apa dampak dari tulisan kita. Ya. Hal yang paling baik adalah bagaimana kita merasakan memposisikan diri kita apabila kita terkena ucapan yang kita ucapkan tadi atau tulisan yang kita ucapkan. Kalau kita terkena kepada diri kita, ya, itu tidak enak, ya, maka jangan dilakukan hal tersebut, ya. Karena ciri dari seorang mukmin adalah la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sehingga dia merasakan apa yang ia suka untuk dirinya, itu juga yang dia rasakan, dia sukai untuk saudaranya. Kalau saudaranya tidak suka, tidak mau, ya, kalau dirinya tidak mau dihina, tidak mau disakiti, tidak mau difitnah, janganlah memfitnah saudaranya. Ini adalah tanda keimanan sesuai dengan sabda Nabi kita Muhammad SAW. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, demikian kajian pagi pada hari ini, semoga bermanfaat. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Hamzah Alatos yang telah membagi ilmunya di pagi hari ini. Juga terima kasih kepada Ikhwan dan Akhwat yang telah setia menyimak dan berpartisipasi. Kami mohon maaf karena tidak semua SMS dapat dibacakan karena keterbatasan waktu. Saya Rizka Agustin, Khalid di meja operator, serta Rian dan Zen dari Rasil TV mohon pamit. Mohon dimaafkan segala kekhilafan dan kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.